Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Onomi, Reimai. Di pagi hari ini tak terasa bahwa kita ada di minggu yang terakhir di bulan Agustus 2020. Dan besok kita akan mengakhiri bulan ini. Berkenan kita semua untuk dapat ada dalam ibadah syukur karena Tuhan sudah boleh menyertai kita. Kalau Tuhan berkenan, kita hidup sampai hari esok mengakhiri bulan Agustus. Dan melalui bacaan yang diturunkan Sinode GKI Tanah Papua, pagi ini kita dapat merenungkan Matius pasal 8 ayat 5 hingga 13 yang bukan merupakan bagian yang baru, pembacaan yang baru. Pasti kita sering untuk merenungkannya, dan pemberitaan ini pernah kita mendengarkannya di tahun-tahun yang lalu. Dan tema yang diberikan untuk kita renungkan di pagi hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Sekali lagi tema bagi kita, iman yang menyelamatkan. Berbicara tentang iman, kita semua tahu apa itu iman. Dan pasti kita akan bertanya, apakah kita ini sudah sungguh-sungguh beriman yang baik dan benar kepada Tuhan? Ataukah kita masih ragu dengan iman yang ada ini? Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita perlu memiliki pemahaman yang benar tentang iman itu. Ya. Sebagai orang percaya, kita perlu mempunyai atau memiliki pemahaman yang benar tentang iman itu. Karena mengapa? Karena melalui iman yang benar, kita dapat diselamatkan. Sekali lagi, karena melalui iman yang benar kita dapat diselamatkan. Tetapi perlu untuk kita pahami sesungguhnya bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman yang benar itu juga. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pelayanan Yesus dan semua mujizat-mujizat yang dilakukan, yang pernah dibuat, yang pernah dilakukan oleh Yesus, telah membuat banyak orang menaruh harapan padanya. Dan sudah tentu kita ini pasti sedang menaruh harapan kita kepada Yesus. Benar? Benarkah Bapak Ibu? Kenapa ragu menjawab benar? Apakah Bapak Ibu tidak memiliki keinginan untuk berpengharapan di dalam Tuhan? Melalui apa saja kita sementara memiliki keinginan untuk berpengharapan di dalam Tuhan. Nah, saudara, Yesus bukan hanya saja menjadi sosok yang dikagumi dan harapan dari kaum yang membutuhkan atau kaum yang lemah, tetapi ia juga menjadi tandingan dan tantangan tersendiri bagi kaum Farisi dan juga ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Perwira sesuai dengan bagian bacaan ini, seorang perwira Roma. Dia ini adalah seorang yang sangat asing. Ya. Perwira ini adalah orang asing. Namun ada hal-hal yang luar biasa. Ada tindakan yang unik yang dilakukan oleh sang perwira asing ini. Dan dia sangat memiliki iman yang juga sangat luar biasa. Mengapa dikatakan perwira ini adalah orang atau seorang yang unik?
Karena dia mampu atau dia dapat menolong seorang hambanya. Kalau dikaitkan dengan kehidupan sekarang ini, tunggu dulu, kamu anak buah saya tidak perlu dengan kamu, karena saya ini pimpinan. Tunggu dulu kamu dari belakang, saya dulu. Karena saya orang yang dihargai, saya adalah orang yang dihormati. Tapi hal unik yang ada pada perwira Roma ini adalah dia dengan kerendahan hati, ya, sikap menolong orang lain atau bawahannya, karena dia bilang di bawah dia ada juga yang lebih di bawah, yang perlu untuk ditolong. Ya. Kalau Yesus datang untuk menolong dan menyelamatkan semua orang, mengapa saya tidak bisa melakukan ini? Ini membuktikan bahwa seorang perwira ini dia memiliki yang pertama adalah kerendahan hati. Sifat yang dimiliki oleh seorang perwira ini adalah sikap kerendahan hati. Dari sikap kerendahan hati itulah dia mau melakukan apa saja untuk menyelamatkan bawahannya. Ya. Dia merasakan bahwa Yesus seperti tidak layak datang ke rumah saya. Saya ini siapa? Kalau Yesus mau melakukan penyembuhan itu, Yesus lakukan. Ya. Yesus melakukan itu. Tidak perlu untuk dia melihat. Tapi ketika keinginan Yesus untuk dapat membuktikan itu, lakukanlah. Yesus bilang, itulah imanmu. Ya. Tidak melihat, tapi jikalau Tuhan mau, lakukanlah. Yesus bilang, itulah imanmu. Jadi perwira ini memiliki iman yang luar biasa, karena ada sifat yang pertama adalah kerendahan hati. Dia memiliki kerendahan hati karena dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, dia tidak mau untuk merepotkan Yesus. Kalau Yesus sanggup untuk melakukan itu. Oleh sebab itu dikatakan perwira ini adalah seorang yang unik. Dia mau melakukan apa saja demi untuk mau menyelamatkan dan mau menyembuhkan seorang anak buahnya. Sifat yang lain yang ada dalam diri perwira ini adalah dia memiliki kasih. Kasih yang ada di dalam diri perwira ini adalah kasih yang besar. Ya. Dikatakan pada ayat 6 di situ dibilang, orang lumpuh ini dia sangat menderita. Ya. Dan perwira ini begitu merasakan dan memahami penderitaan dari perwira ini, dari hambanya ini, sehingga perlu untuk ditolong. Jadi perwira ini memiliki kasih yang luar biasa untuk dapat mau menyelamatkan, untuk dapat mau menolong hambanya yang sementara terbaring dan tak berdaya karena kesakitannya itu. Dia perlu untuk diselamatkan dan dia perlu untuk ditolong. Kalau tidak melalui perwira ini, orang yang sakit ini, hamba dari perwira ini, tidak akan melihat bagaimana keajaiban Tuhan yang besar itu. Karena Tuhan telah membantunya. Melalui perwira ini Tuhan menyelamatkannya. Melalui perwira ini Tuhan menolongnya, menyembuhkannya dari sakit, dari penderitaan yang dia alami itu. Sehingga dia melihat bagaimana kuasa Allah yang besar yang terjadi atas kehidupan hambanya yang ditolong itu. Kasih yang besar
tidak memikirkan bahwa dia ini adalah seorang pemimpin. Dia ini adalah seorang perwira. Ketika dia sanggup untuk melakukan bagi orang lain, mengapa dia tidak bisa melakukan itu? Padahal dia ini non-Yahudi, ya. Disebut dia ini adalah orang kafir, ya. Orang yang bukan pilihan Allah. Tetapi dia memiliki iman yang luar biasa. Dia tidak perlu Yesus datang ke rumahnya, tetapi dengan perbuatan keajaiban Yesus itulah dia yakin bahwa ada yang Yesus buat untuk menyelamatkan hambanya yang sementara menderita dan sakit itu. Yang berikutnya, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa seorang yang memiliki iman yang besar, dia adalah orang yang tidak pernah khawatir sedikit pun. Perwira ini yakin bahwa Yesus dapat atau sanggup melakukan keajaiban itu. Yesus sanggup untuk memulihkan itu, memulihkan hambanya itu. Dari bagian kata-kata firman Tuhan dengan jelas, Yesus katakan, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Perwira ini tidak khawatir sedikit pun karena keyakinannya kepada Tuhan. Padahal dia orang non-Yahudi. Hambanya itu mengalami mujizat dan kuasa Allah yang sangat besar. Dia percaya dan mengakui bahwa Yesus lebih besar dari dirinya. Kuasanya lebih besar dari dirinya. Kuasanya yang sangat dahsyat, kuasanya yang sangat sempurna, keajaiban yang sangat ajaib dan luar besar dibuktikan melalui hambanya yang menderita dan kesakitan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan iman maka kita akan diselamatkan, tetapi bukan karena kehebatan kita. Karena kasih karunia Allah, kata Alkitab, kita diselamatkan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau diselamatkan? Kalau Bapak Ibu dan saya kita mau diselamatkan, hal yang utama yang perlu untuk kita lakukan adalah kebenaran firman Tuhan. Karena hanya melalui kebenaran firman Tuhan sajalah, melakukan firman Tuhan sajalah, maka kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara dan saya akan diselamatkan. Kita ada dalam kelemahan iman. Kita berdoa supaya Tuhan mampukan saya, supaya kita tetap memiliki iman kepada Tuhan, bertambah-tambah iman kepada Tuhan. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya tidak mampu untuk mewujudkan, tidak mampu untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka belum tentu kita akan diselamatkan. Karena iman yang benar adalah iman atau orang-orang yang melakukan kemauan dan kehendak Tuhan. Mengapa disebut orang non-Yahudi, perwira Roma ini, dia diselamatkan? Padahal dia adalah orang-orang rendah. Hambanya itu adalah juga orang-orang rendah. Orang-orang rendah adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan sama sekali.
Mungkin kehidupannya seperti barang yang harus dimiliki, dijaga, disimpan. Tidak ada apa-apanya bagi orang itu, bagi hambanya itu. Tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi Tuhan katakan bagi perwira itu, itulah imanmu. Sisi yang baik dari bagian ini adalah bagaimana perwira ini dipakai oleh Tuhan untuk dapat menyelamatkan orang lain. Hal pertama tadi dikatakan kalau Bapak Ibu dan saya tidak melakukan firman Tuhan, berarti kita tidak diselamatkan. Bukan sekedar kita berdoa supaya kita bertambah iman, tetapi wujud dari firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu sajalah membuat kita ada di dalam iman yang benar, sehingga kita diselamatkan. Dan hal yang berikutnya adalah kita hidup di tengah dunia ini adalah untuk juga menolong orang lain supaya diselamatkan seperti sang perwira ini. Dipakai oleh Tuhan untuk dapat menyelamatkan hambanya yang tidak diperhitungkan sama sekali. Adalah orang-orang rendahan, adalah orang-orang bawahan yang tidak dihitung sama sekali orang itu. Yang tidak memiliki derajat, yang tidak memiliki kedudukan, karena dia adalah orang bawahan, orang rendah yang tidak diperhitungkan. Berarti Tuhan mau yang kedua adalah supaya saudara dan saya dipakai Tuhan untuk dapat menolong orang lain dengan kasih. Kasih yang bukan pura-pura, kasih yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan adalah kasih. Dia mau supaya kita juga melakukan kasih itu kepada sesama kita, supaya kita semua dapat diselamatkan oleh Tuhan. Itulah iman yang benar. Hal yang ketiga adalah seorang perwira bahkan hamba ini, dia tidak khawatir. Iman yang benar adalah iman yang tidak pernah khawatir. Terkadang kita khawatir tentang apapun yang ada di dunia ini. Seperti khotbah minggu kemarin yang mengarahkan kita supaya kita tidak khawatir lagi. Iman yang benar mengajak saudara dan saya supaya tidak perlu untuk kita mengkhawatirkan seluruh hidup dan kehidupan kita di dalam atau di tengah-tengah dunia yang ada ini. Oleh sebab itu, dengan iman yang benar itu kita akan diselamatkan. Dengan iman yang benar kita akan dimampukan untuk tetap berjalan pada jalan Tuhan. Meskipun ada banyak godaan yang datang silih berganti. Iman yang benar menuntun kita kepada jalan Tuhan. Sekali lagi, meskipun ada tantangan, cobaan dan godaan di tengah dunia ini. Dan iman yang benar membuat kita untuk tetap kuat dalam menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita beriman sungguh kepada Tuhan. Dengan beriman yang sungguh, kita akan melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Dengan iman yang benar itu kita akan melihat bagaimana kuasa Allah itu akan terus dinyatakan bagi hidup saudara dan saya. Mengakhiri khotbah ini, ada sebuah cerita ilustrasi seperti ini. Pada suatu ketika terjadi sebuah kebakaran di gedung yang megah, gedung yang besar. Semua orang pada saat itu yang ada di gedung megah itu semua dievakuasi, diselamatkan. Tetapi ada seorang ibu yang belum diselamatkan. Api semakin membara, berkobar menyala.
Gedung itu hampir tinggal sedikit lagi akan runtuh. Perlahan-lahan sesuai dengan api yang memakan habis gedung yang megah itu. Di lantai yang ke-13, seorang ibu ini, dia ada di dalamnya. Lalu sang kapten dengan anak buahnya, mereka akan melakukan tindakan. Tindakan yang dilakukan adalah bagaimana menyelamatkan seorang ibu yang belum diselamatkan ini dari ketinggian lantai yang ke-13 itu. Lalu si kapten dan semua anak buah yang ada pada saat itu, mereka berteriak, kapten ini memandu ibu itu supaya dapat membuang diri. Terjunkanlah dirimu di jaring yang akan mereka siapkan. Ibu, dengarkanlah kami, terjunkanlah dirimu di atas jaring yang sudah kami siapkan. Ibu ini masih ragu karena dia tidak bisa melihat apa-apa. Tebalnya asap yang ada dan api yang semakin membara, berkobar, membakar gedung yang megah itu. Dia ada di dalam kebimbangan, kekhawatiran. Mana mungkin aku bisa menerjunkan diri karena aku tidak bisa melihat jaring yang sudah disampaikan orang-orang yang ada di bawah ini. Bagaimana mungkin? Kapten dan anak buahnya katakan, terjunkanlah dirimu saja ke dalam jaring ini. Kami akan menyelamatkan engkau. Nah, Bapak Ibuku yang terkasih, ibu itu dengan penuh keberanian lalu dia menerjunkan dirinya. Dia diselamatkan dari apartemen itu. Dia melompat dirinya jatuh ke bawah. Ya. Nah saudara, apa yang membuat ibu ini selamat? Apakah tindakan melompat atau jaring yang menyelamatkannya? Ya. Tindakan melompatnya dia atau jaring yang menyelamatkannya? Jawabannya adalah kedua-duanya. Tindakannya untuk dia melompat dan juga jaring yang dapat menyelamatkannya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita sesungguhnya adalah anugerah penebusan Kristus yang adalah jaring penyelamat yang dapat menyelamatkan hidup saudara dan saya, yang dapat menyelamatkan kita semua. Tetapi kita juga harus memiliki iman yang benar, yaitu tindakan melompat agar kita semua dapat atau bisa diselamatkan. Oleh sebab itu, bagian firman Tuhan di hari ini dapat mengarahkan hidup Bapak Ibu Saudara, tapi juga saya. Karena iman yang benar adalah sebuah pembuktian dari kebenaran hidup yang dapat menyelamatkan kita sehingga kita tidak perlu takut, khawatir tentang kehidupan yang kita alami di masa yang sulit sekalipun, walaupun godaan dan cobaan datang menghimpit hidup saudara dan juga saya. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya hari ini sampai Dia akan datang kembali. Amin.